Di channel YouTube saya ada yang komen seperti ini. Halo Bang, saya dapat info katanya kalau kita nggak pernah ngangsur sekalipun bisa kena pidana penipuan ya. Apa benar begitu? Saya jadi takut lagi. Nah, gitu ya. Di sini saya akan membongkar rahasia apakah jika Anda tidak sama sekali mengangsur akan kena pidana, dan apakah jika Anda hanya satu kali membayar Anda akan terbebas dari penjara. Di sini akan saya bongkar rahasianya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah dia ini dapat info gitu ya, katanya ya kan, kalau kita nggak pernah ngangsur sekalipun bisa kena pidana gitu ya. Sebagai orang yang galbay, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus tahu dulu siapa yang memberikan info tersebut dan di mana Anda mendengar info tersebut. Apakah di sosial media, apakah resmi dari websitenya pemerintah, di mana? Karena info tersebut berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu pidana. Nggak main-main, pidana. Pidana itu di penjara, Anda itu di penjara. Nah, info tersebut harus resmi dari pemerintah. Bukan dari orang lain, bukan dari profesi ini, profesi itu, dan lain-lain. Ya, artinya apa? Anda wajib tahu pasal-pasalnya. Karena ini berkaitan dengan pidana. Gitu loh. Misal, saya bilang, ada orang galbay datang ke saya, ketakutan setengah mati. Ketakutan setengah mati, dia pakai motor. Dia pakai motor agak bagus, PCX, NMAX gitu ya. Saya bilang, oh ini kalau tidak dilunasi, ya Anda akan dipenjara ini. Ya. Ini sudah ada nih buktinya begini. Masih mending udah gini aja. Kamu punya nggak 10 juta? Kalau nggak punya ya bisalah jual motor udah, daripada di penjara. Mending jual motor aja 10 juta, 15 juta. Kasihin ke saya, akan saya bereskan. Gitu ya. Karena saking ketakutannya, dia ini akan menjual motornya. Ya kan? Lalu ngasih duit 15 juta ke saya dan saya pura-pura ngurusin sesuatu dan selesai. Oke. Sudah saya urus, Anda tidak akan bisa masuk penjara. Wis, magic, sihir. Saya punya ilmu sihir, saya bisa menyihir Indonesia bahwa yang tadinya bisa dipidana, sekarang tidak bisa dipidana, hanya bayar 15 juta. Ya kan? Lalu orang-orang lain, wah, siapa nih ini? Oh, namanya Raja Galbay. Wih, Raja. Wah, ayo kita Raja, ayo kita ke Raja. Bang Raja, saya Galbay dipinjol ini. Gimana? Nah, kata saya, sini 10 juta. Ya. Saya pura-pura jampi-jampi gitu kan. Sudah, Anda tidak akan dipenjara. Tunggu saja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda tidak akan dipenjara. Gitu kan. Itu bisnis yang enak, guys. Saya bisa. Kalau mau seperti itu benar. Ya. 1 hari dapat 10 juta bisa dengan nama Raja Galbay saya itu. Tapi apa yang saya lakukan? Tidak seperti itu. Karena pembodohan. Ya. Masyarakat tambah bodoh kalau seperti itu. Walaupun saya kaya raya, ya kan? Kebanyakan orang sudah memanfaatkan hal tersebut. Ya, tapi kalau saya meluruskan, memberikan info bahwa sudah ada pasalnya, pasal 19 ayat 2, yaitu Anda tidak bisa dipenjara walaupun tidak bisa bayar hutang sama sekali. Gitu ya. OJK aja nggak pernah ngasih tahu bahwa pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia berbunyi bahwa barang siapapun yang tidak bisa membayar hutang tidak bisa dipenjara. OJK itu tidak pernah melontarkan hal tersebut. Ya, nggak mau OJK melontarkan hal tersebut. Jadi masyarakat pada bingung gitu loh. Dan kurang ajarnya lagi ada yang memanfaatkan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan di Indonesia orang yang nggak bisa bayar hutang akan dipenjara, minimal 1 kali bayar baru tidak dipenjara. Oke, pinjol, bank, leasing tidak akan ada kalau aturannya seperti itu. Kenapa? Karena misalkan ada yang pinjam 1 miliar, ada yang pinjam 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, pengusaha-pengusaha seperti itu, ya kan? Lalu karena hutang 10 miliar di Bank BRI, dia ini harus setor 100 juta per bulannya selama 5 tahun, misalkan saja gitu ya. Nah, ya sudah, ngapain capek-capek bayar 100 juta sampai 5 tahun? Bayar aja 100 juta sekali. Saya sudah terhitung bayar hutang sekali dan tidak bisa dipenjara. Enak dong, 10 miliarnya saya kipas-kipas gitu kan? Ya, Anda hemat-hemat saja. Sampai Anda tua, orang pensiun pun nggak nyampe 10 miliar kayaknya. Makanya bank dan leasing pakainya jaminan yang bisa disita. Ya, daripada di penjara. Kalau ada aturan bahwa hutang harus dibayar 1 kali biar tidak di penjara, maka bangkrut semua itu. Bank, leasing, koperasi pinjol itu. Karena orang yang hutang di BRI nggak akan di penjara. Karena sudah bayar 1 kali angsuran.
Ya, satu kali angsurannya pun dari pencairannya hutang tersebut. Ya, enak ya. Enak banget ya. Itu di bank dan di leasing. Kalau di pinjol, kalau ada aturan seperti ini, maka pinjol pun akan bangkrut. Makanya pinjol-pinjol lebih pilih sebar data daripada memenjarakan nasabahnya yang galbay. Contohnya begini, Anda pinjam 10 juta di pinjol A. Ya, lalu Anda bayar deh 1 juta. Satu kali angsuran itu sebesar 1 juta. Anda masih punya 9 juta. Sudah, Anda tidak bayar-bayar lagi. Anda tidak takut. Anda kipas-kipas 9 juta tersebut, ya kan? Pinjemin aja semuanya. Ya, 30 pinjol, cair 200 juta, misal 100 juta. Bayarnya hanya sekali saja dan semua orang melakukan hal itu. Apa nggak bangkrut pinjol tersebut? Ya, bangkrut pasti. Makanya pinjol lebih senang nakut-nakutin Anda. Karena apa? Agar Anda bayar. Kalau Anda tidak takut lagi, gimana bisa Anda mau bayar? Ya, kalau aturannya satu kali angsuran tidak bisa dipenjara, maka semua orang akan seperti itu. Tapi kalau informasinya bias, galbay di pinjol itu penjara atau tidak, itu pihak pinjol lebih enak menekan Anda daripada ada aturan dari negara yang menyatakan bahwa nasabah ini wajib satu kali angsuran biar tidak dipenjara. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ada aturan di mana nasabah wajib bayar satu kali angsuran, lalu tidak bisa dipenjara, itu pinjol leasing bank malah bobrok, malah bangkrut. Bank masih mending tidak memenjarakan nasabahnya, tapi menyegel rumah nasabahnya dan melelang menjualnya kembali. Sama juga dengan di leasing, tinggal tarik aja motornya di jalan, ya kan, bisa dijual kembali. Pinjol juga masih mending disebar data, biar takut, biar bayar. Nih, di sini ya, di sini dijelaskan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara karena ketidakmampuannya membayar hutang. Anda ya baru sekali nyicil udah nggak mampu, itu ya nggak apa-apa. Nah, saya sudah ada di Google dan mengetikkan harus bayar satu kali angsuran. Ya, saya ingin lihat pasalnya gitu kan. Dan tidak ada. Yang ada hanya blokir satu kali angsuran adalah kebijakan dari beberapa bank untuk membekukan uang pinjaman sebesar satu kali angsuran. Hal ini bisa dilakukan saat nasabah mengajukan pinjaman di bawah nominal tertentu. Ini bukan ya kalau seperti itu. Nah, ini blokir satu angsuran ini maksudnya uang yang diblokir bisa digunakan saat pelunasan di akhir tenor pinjaman. Bisa digunakan saat nasabah mengalami kesulitan pembayaran di bulan tertentu. Gitu, bukan harus bayar satu kali angsuran. Gitu, bukan ya. Dan tidak ada pasalnya. Sini pasal ya. Pasal pengangsur pajak, pasal PPh pajak ya, tidak ada di sini ya. Anda silakan cari ya, pasal harus bayar satu kali angsuran itu tidak ada guys. Oke, sekarang saya contohkan lagi. Misalkan Anda itu harus membayar satu kali angsuran. Misal ini ya, misalkan satu daerah ya, kita bikin daerah fiktif saja ya, Jawa Selatan namanya. Di Jawa Selatan, total orang ada di Jawa Selatan itu ada 2 juta manusia. Nah, 2 jutanya itu ngambil angsuran di BRI, pinjol, leasing. Oke. Lalu 3 hari kemudian saat semua orang itu sudah dicairkan ya, di Jawa Selatan ini mengalami tsunami. Ya kan, semuanya hancur. Otomatis tidak mungkin seseorang ini bisa bayar angsuran karena dia nggak bisa jualan, dia nggak gajian karena banknya juga kena tsunami gitu kan. Berarti 2 juta orang yang ada di Jawa Selatan wajib masuk penjara. Yang tadinya habis kena tsunami jebret gitu kan, itu wajib masuk penjara semua ya. Yang nggak, bang, itu kan habis kena tsunami ada toleransi. Nah, itu logika rusak mentalnya nasabah-nasabah pinjol. Selalu mencari alasan biar dia itu sengsara. Anda kalau kecanduan sengsara, silakan jangan bawa-bawa yang lain, ya kan? Misalkan ini lagi, ya kan? Bang, ternyata setelah dapat pencerahan dari abang, satu kali angsuran itu tidak dapat dipidana, ternyata harus bayar 2 kali, bang, ya kan? Baru nggak akan dipenjara tuh. Gimana bang? Saya takut lagi bang, ya kan? Ternyata harus 2 bang, gitu. Nanti saya jelasin lagi. Ya, bahwa nasabah itu tidak perlu membayar 2 angsuran agar tidak bisa dipenjara. Oke bang, jelas ya. Ternyata kita ini tidak perlu bayar angsuran 2 kali. Ternyata kita tidak dapat dipenjara walaupun tidak bayar sama sekali. Oke bang. Oh bang, ya bulan kemudiannya saya dapat info lagi, ini saya harus bayar 3 kali ternyata. Terus saja, ya kan? Nah, saya sarankan kepada Anda untuk selalu menggoogling dulu
ya, mencari dulu apakah benar ada pasalnya tersebut. Gitu ya. Oke, daripada kita ini tersiksa karena omongan orang lain, marilah kita memperbaiki mental kita dan kita harus lebih cerdas lagi dalam menyikapi suatu hal, terutama dalam hal gagal bayar di pinjol ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.